sampai 13 pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu campurnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Seni naras turang ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang kekasih. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada malaikat yang akan menjemput dan menghakimi siapa yang mati di dalam Tuhan dan siapa yang mati di luar Tuhan. Kita semua percaya karena firman Tuhan, dan percaya karena melihat doanya, bahwa ketika 2 hari yang lalu Kila ini dipanggil oleh Tuhan, dia juga dijemput oleh malaikat. Dibawa kemana dia? Pasti dia sekarang bersama-sama dengan malaikat Tuhan menyembah Tuhan di sana. Kita di sini menyembah Tuhan, dia pun di sana bersuka-cita menyembah Tuhan. Tidak lagi kita ragu sedikit pun. Dan yang indah ialah saya melihat bahwa Kila ini demi imannya kepada Tuhan Yesus, dia berani memikul salib. Ketika dia sudah hampir umurnya setengah abad, dia masih berani memikul salib ikut Yesus. Dan kedua, Anda bisa lihat di sini hasil karyanya, cita-citanya, keinginannya dengan semua anak-anak. Dia membangun mesbah penyembahan seperti Abraham. Kemanapun dia pergi, dia membangun mesbah. Kenapa? Mengapa? Karena dia rindu semua, kalau boleh, paling sedikit penduduk Lombok Kiri ini dan sekitarnya, kalau boleh semua keluarganya, familinya datang kepada Yesus, menjadi pengikut dan penyembah Tuhan Yesus. Karena dia tahu menurut Alkitab, hanyalah orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus dengan rendah hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya, roh jiwa di tubuhnya menyembah Tuhan, dialah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak hanya itu, saudara yang terkasih, oleh persembahan Mengkila ini, oleh karena perpuluhan yang dia berikan dengan setia, dia tidak hanya menyembah Allah dengan tangan kosong, dia menyembah Allah dengan persembahan. Itulah yang disukai oleh Tuhan. Kalau kita menyembah Allah dengan tangan kosong, tidak mau memberi perpuluhan, tidak mau memberi persembahan khusus, tidak mau memberi persembahan lainnya, cepat lari penyembahan saudara.
karena Abraham, baik Habel dan lain semuanya, dia menyembah tidak dengan tangan kosong. Ada korban, ada domba di mezbahnya. Karena itu kalau Anda menyembah Allah, janganlah dengan tangan kosong. Lihatlah mutiara itu. Dia memberi, dia menyembah Allah tidak dengan tangan kosong. Hartanya dia persembahkan, dia bangun gedung gereja di sini. Bukan cuma ini, saudara yang terkasih, tapi oleh perpuluhannya saya dengan sehat ginting pergi ke Jayapura, ke Abepura, ke Irian Jaya, mendirikan gereja di sana. Dan ketika mereka tahu kami pergi, Bengkila dan Livi juga katakan, ikut aku. Padahal kami sudah sanksi melihat kesehatannya. Tapi Bengkila ini namanya tersurat di dalam membangun gereja GKKI di Irian Jaya. Itu saudara yang terkasih. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan lagi. Kami bangga dan bahagia melihat Bengkila ini dengan diri juga. Bagaimana dia setia dan Tuhan menjawab doa orang benar ini yang disertai iman besar kuasanya. Sehingga anaknya, menantunya satu demi satu bertobat, percaya ikut Yesus. Itulah bahagia orang benar, saudara. Dia mendapat mahkota di surga, tapi juga upah di bumi. Tidak hanya upah di surga. Banyak orang bilang, ngapain kalau upahnya di surga? Tidak, Yesus berkata, kamu akan mendapat 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda di bumi dan mahkota di surga. Oleh karena itu, saudara yang kasih jemaat GKKI dan kita semua, mari kita teladani Bengkila ini. Mari kita ikut jejaknya, bagaimana dia mengikut Tuhan. Mari kita puji namanya dan kita sungguh-sungguh kepada keluarga yang kekasih Yesus Kristus. Kami atas nama Majelis Pusat Gereja Kristen Kudus Indonesia dan juga Majelis Daerah atau Korwila GKKI Sumatera Utara dan Aceh. Demikian juga para pendeta, para pengerja dan jemaat GKKI mengucapkan selamat berduka cita dan selamat bersuka cita. Duka cita karena berpisah sebentar, tapi sukacita karena Bengkila ini dia sudah ada di surga bersama dengan Bapa Senandai, bersama dengan cucunya Aga dan lain-lain. Dia ada di sana. Dia sekarang menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan di sana. Oleh karena itu, kita sedikit pun tidak ragu dan kami sungguh berdoa supaya Tuhan memberkati dan menguatkan saudara-saudara semua, supaya doa Bengkila ini menjadi doa kita, supaya semua kalau boleh penduduk Lobekeri, penduduk Pancur Batu sekitarnya, Sumatera Utara, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia mendengar Injil Kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, meskipun Bengkila ini sudah Engkau panggil Bapa, dia sudah bersama dengan Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, pekerjaannya tidak berarti selesai. Doanya yang belum terjawab Tuhan, yang belum selesai, pasti Yesus Engkau kerjakan melalui kami, anak-anaknya, cucunya semuanya Bapa. Kami pun rindu Roh Kudus. Roh Kudus pakai kami Tuhan. Pakai kami supaya kami tidak ragu, tidak gentar, melainkan kami tekun mengikut Engkau, menyembah-Mu Tuhan Yesus, mengagungkan nama-Mu, memuliakan nama kami dan cucu-cucunya. Jadikan mereka sungguh-sungguh menteladani Bengkila ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau Roh Kudus andalan kami, hanya Engkau modal kami di bumi dan modal kami di surga. Hanya Engkau lah yang bisa membawa kami supaya kami juga mengikuti Bengkila ini. Manakala kami dipanggil oleh Tuhan, kami rindu malaikat Tuhan menjemput kami, bukan melemparkan kami ke neraka, melainkan membawa kami ke surga. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Satu hal yang
di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Katakan ku mengasihi. Ku mengasihi-Mu. Bapa dalam surga, inilah persembahan kami kepadamu. Kami bersyukur dan berbangga punya Allah seperti Engkau, yang memberikan orang tua kami yang menjadi teladan bagi kami, Tuhan. Kau memberikan orang tua yang sangat kami kagumi dalam hidup kami. Kau memberikan orang tua yang sangat ulet memperjuangkan anak-anaknya. Kami bersyukur, kami bangga Tuhan. Engkau sudah menjamin hidup orang tua kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. 70, 80, Engkau berikan umur orang tua kami melebihi yang Kau berikan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dan kami mau terus memuji Engkau, karena Engkau sudah membuktikan Tuhan firman-Mu di tengah-tengah kami. Angkatan orang benar diberkati, anak cucunya perkasa di bumi. Itulah janji-Mu. Dan Kau sudah memberkati kami semua, Tuhan. Kau sudah pakai kami semua menjadi hamba-Mu di ladang-Mu. Inilah kepujian kami kepadamu, Tuhan. Inilah persembahan kami kepadamu. Orang tua kami ini kami persembahkan kepadamu, Tuhan, sebagai korban yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Engkau memberikan ibu kami, Tuhan, yang sungguh mengasihi Bapak kami, Tuhan, yang menjadi teladan bagi kami menantu-menantunya dan anak-anaknya yang sampai akhir hidup orang tua kami. Terus ibu kami, Tuhan, mengasihi Bapak kami ini menjadi teladan bagi kami anak-anaknya. Kami bersyukur untuk ibu kami, Tuhan. Engkau begitu baik memberi dia, Tuhan, menjadi teladan bagi kami anak-anaknya. Tuhan, kami serahkan ibu kami ke dalam tangan-Mu. Engkau menjadi suami bagi ibu kami, Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu. Boleh mengasihi, boleh menghormati ibu kami seperti janji-Mu, Tuhan. Hormatilah ibu bapamu seperti kepada Tuhan, supaya umur-Mu diperpanjangkan dan hidupmu berhasil di bumi. Itu Kau katakan, dan kami mau mengasihi ibu kami, Tuhan, karena itu firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua yang sudah Kau lakukan dalam acara kami ini, bagi-Mu segala hormat dan kemuliaan. Engkau membalas semua jasa-jasa saudara-saudara kami, anak beru kami semuanya, Tuhan, yang sudah berterima. Tuhan, berikan kesehatan yang ekstra. Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka semua, Tuhan. Begitu juga semua yang hadir di tempat ini, Tuhan. Engkau memberkati semua yang hadir, membalas jerih payah mereka dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan untuk semua acara-acara. Dan sebentar Tuhan, kami juga memberikan acara militer, Tuhan. Tuhan, kami mau nama-Mu dimuliakan di acara itu, Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah berkhotbah. Terima kasih semua berkat-Mu kepada kami saat ini. Berkati semua kami, Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu. Berkati semua yang hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
lebih orang ngandung. Orang ngandung. Nah, mari kita angkat pujian nomor 5. Sambil menutup peti kita angkat lagu nomor 5. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kalau dari jam ngandung, lihat. Baik. Ya. Aku ibe. Dasarnya kali bang. Pas kena ngelumin punya suara. Shooting. Pandu pada ke shooting. Sudah. Ali.
Persiapan upacara selesai. Upacara pemakaman, upacara persemayaman segera dimulai. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Amor! Persemayaman siap dimulai. Kerjakan. Kerjakan! Penyerahan jenazah oleh keluarga almarhum kepada Inspektur Upacara. 10 WIB, kami atas nama keluarga almarhum Letnan Muda Mulia Ginting Suka secara resmi menyerahkan jenazah almarhum kepada Inspektur Upacara untuk dimakamkan di Taman Makam Bahagia Lobekeri dengan upacara militer. Sekian. Pada hari ini, Rabu tanggal 13 Maret 2002 pukul 15:10 WIB, kami atas nama negara dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan ini secara resmi menerima jenazah almarhum Letnan Muda Mulia Ginting Suka untuk dimakamkan di Taman Makam Bahagia Lobekeri dengan upacara militer. Dan upacara. Kepada jenazah, hormat senjata. Gerak! Tegak senjata. Gerak! Pasukan lepas angkor. Kata sambutan dari Inspektur Upacara. Kata upacara yang saya hormati, keluarga serta famili almarhum yang berduka cita. Pada hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka melepas kepergian almarhum Bapak Mulia Ginting Suka ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Almarhum telah dipanggil oleh penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2002 pukul 09.30 di rumah karena sakit. Saya selaku Inspektur Upacara mengharapkan kepada keluarga almarhum supaya mengikhlaskan kepergian almarhum menghadap Tuhannya. Kita wajib percaya bahwa semua makhluk yang hidup tentu akan menemui kematiannya, termasuk kita yang hadir di sini. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, apabila telah datang ajal seseorang, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya atau mempercepatnya. Marilah kita antarkan almarhum ke tempat peristirahatannya yang terakhir dengan iringan doa. Semoga keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum mendapat kesabaran dan ketabahan dalam menerima musibah ini
begitu pula segala amal bakti almarhum selama ini mudah-mudahan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Laporan kemudian upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara telah dilaksanakan dan selanjutnya jenazah siap diberangkatkan. Upacara persemayaman telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Pengusung jenazah mengambil tempat. Maju jalan. Pelan, langkah pelan. Para senjata, hormat senjata. Break.
Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Siap! Naik! Lapor! Upacara pemekaran siap! Jalan! Satu, nama Mulia Ginting Suka, pangkat Letnan Muda, jabatan kesatuan Kepala Jawatan Kesehatan, Resimen. 2, pendidikan umum, SR. 3, dilahirkan di Desa Lobekri, Kecamatan Kota Lembaru pada tanggal 04 Maret 1919. Anak dari Bapak Ngukuri Ginting S, Ibu Ngalemi Boru Purba. 4, almarhum meninggalkan 1 orang istri dan 9 orang anak, terdiri 6 orang putra dan 3 orang putri. 5, tanda jasa yang dimiliki: A. Bintang Gerilya nomor 116792. B. Satya Lencana peristiwa aksi militer kedua. 6, meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2002 pada pukul 09.30 WIB di rumah karena sakit. Lobekri, 13 Maret 2002, atas nama Komandan Komando Distrik Militer 0204, perwira Seksi Administrasi M. Sirait, Letnan 1 Infanteri NRP 522192. Pembacaan apel persada oleh Irup. Apel persada. Kami nama Suparjo, jabatan Komandan Koramil 01 Sunggal, selaku Inspektur Upacara, atas nama negara, bangsa, dan Angkatan Bersenjata, dengan ini mempersembahkan kepada Persada Ibu Pertiwi jasa dan raga almarhum. Nama Mulia Ginting Suka, pangkat Letnan Muda, NRP jabatan Kepala Jawatan Kesehatan Resimen, Kesatuan Kepala Jawatan Kesehatan 4, Divisi 10, putra dari Ngukuri Ginting S, yang telah wafat pada tanggal 11 Maret 2002 di rumah Desa Lobekri, Kecamatan Kota Lembaru. Roh dan jiwanya kembali ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan rohnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Lobekri, 13 Maret 2002. Inspektur Upacara Suparjo, Kapten Infanteri NRP 53 8134.
penurunan jenazah ke liang lahat. Bendera. Tambah lagi. Ambil kayu. Rak. Belum. Rak. Lo, ini maju, jalan. Nanti. Rak. Jalan. Rak. Harap kanan, harap kiri. Rak. Pasang sagur. Rak. Tembak salvo atas. Rak. Para jenazah. Hormat senjata. Rak. Tegak senjata. Rak. Mister Koran anak kayak itu. Bisa diambil bisa enggak, tergantung keluarga. Untuk keluarga diberikan kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami, keluarga, mulai dari kemarin bahkan sampai hari ini Tuhan. Bahkan Engkau telah mengantar kami sampai kepada tempat pemakaman ini. Roh Kudus, Engkau yang menguatkan kami, meneguhkan khususnya keluarga kami yang berduka cita. Sebentar Tuhan, kami akan lakukan acara pemakaman ini. Biarlah Roh-Mu yang memimpin kami dan mengajari, dan khususnya keluarga. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menutup kuburan ini, kami minta Roh-Mu bekerja mengajar kami. Dan kami rindu sebentar lagi mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
Saudara yang kekasih, Bapak dan Ibu, sebentar sebelum kita akan selesaikan acara ini, saya rindu bacakan sebentar pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, orang tua kita, Bapak Pendeta Mulia Ginting Suka yang telah tanggal 11 dipanggil oleh Bapak, sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu roh yang dulunya datangnya daripada Bapa, dia kembali kepada Bapa, dan tubuhnya yang berasal dari tanah itu kembali kepada tanah. Dan itulah yang sedang terjadi. Kita menghentar jenazah ini untuk boleh kita kuburkan di tempat ini sehingga dia kembali berproses menjadi tanah. Tapi ingat, saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, saya akan bacakan saja untuk kita. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan supaya kita harus mengerti tentang orang yang meninggal. Dan khususnya orang tua kita ini meninggal di dalam Tuhan. Dia tetap mati dan hidup di dalam iman. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi saudara-saudara, di satu sisi memang kita berduka cita, tapi di balik itu sukacita kita lebih besar. Karena kita tahu kemana dia pergi. Jadi kita sangat berbahagia hari ini, karena orang tua kita ini telah mendahului kita. Dan bahagianya lagi kata firman Tuhan, nanti pada waktu kedatangan Tuhan, maka dialah yang pertama dibangkitkan. Amen. Setelah itu baru kita yang nantinya hidup pada masa kedatangan Tuhan. Jadi sangat berbahagia. Jadi dia di sini, saudaraku, ini hanya jenazah. Ini hanya tubuhnya yang berasal dari tanah. Tetapi sesungguhnya orang tua kita ini sudah dikumpulkan bersama dengan Bapa di surga. Amen. Untuk itu orang tua, keluarga, jangan percaya dan jangan berpikiran bahwa bolang ini ada di sini. Tidak. Ya, dia sekarang ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kau di sini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, silakan keluarga. Ya. Oke, tali bubung kau. Tali bubung. Kurang bunga. Dari kita berkenan. Amin. Ya. Nanti lagi Kamu dulu. siap ditutup. Secara berturut-turut oleh inspektur upacara dan seorang wakil keluarga, selanjutnya oleh petugas makam. Tugas makam cangkalnya cuma satu itu. Pelannya
Ada kami. Ada kami. Dilanjutkan dengan tugas makam. Ada kami. Ya, ada kami. Ayo. Ada. Kenangan terhadap orang benar membawa berkat. Ya, Wawa. Ada. Untuk mempersingkat waktu, cangkulnya itu yang memakai petugas makam, kemudian berikan saja Wan, berikan saja. Di mana? Sini. Tangkap, enak kami nah. Enak. Pada hari ini kita berkumpul di Taman Makam Bahagia ini untuk bersama-sama melakukan upacara pemakaman secara militer almarhum Bapak Mulia Ginting Suka sebagai perwujudan dari penghormatan dan penghargaan terakhir terhadap almarhum yang meninggalkan kita semua pada hari Senin tanggal 11 Maret 2002. Musibah ini sungguh mengejutkan kita semua, namun Tuhan Yang Maha Esa telah menghendaki demikian. Karena itu diminta kepada keluarga almarhum agar tetap tabah menghadapinya. Kita sebagai umat manusia hanya diwajibkan untuk berusaha mengatasi apa yang kita derita, namun keputusannya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sudah selayaknya kita menerima dengan ikhlas atas kehendaknya dan kepadanya pula kita akhirnya kembali. Namun demikian sebagai insan biasa kita tidak dapat luput dari rasa sukacita dan rasa kehilangan akibat suatu musibah seperti ini. Untuk itu pada kesempatan yang hikmat ini saya selaku Inspektur Upacara atas nama pimpinan TNI Angkatan Darat dan atas nama teman sejawat almarhum menyatakan bela sungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan seluruh keluarga yang ditinggalkan dikaruniai ketabahan dan kesabaran dari Tuhan Yang Maha Esa atas meninggalnya almarhum. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengajak hadirin mengenang dan menghormati segala jasa-jasa almarhum untuk kita ikuti dalam tugas pengabdian kepada negara dan bangsa. Di samping itu, marilah kita semua berlapang dada untuk memaafkan segala kesalahan almarhum yang mungkin dilakukan selama ini dalam pergaulan sehari-hari, baik dalam dinas maupun di masyarakat. Karena itu, sebagai manusia biasa, tentunya almarhum tidak luput dari segala kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja. Kepada keluarga almarhum, sekali lagi saya nyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum yang kita cintai bersama. Akhirnya marilah kita semua turut mendoakan agar almarhum
mendapatkan jalan yang lapang di dalam perjalanannya terakhir untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diterima amal baktinya selama ini, diampuninya segala kesalahan dan kesilapan untuk selanjutnya ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati bapak-bapak di dalam tugasnya sehari-hari. Amin. Sebagai membantu kita keluarga mencak ridung pemakaman nenda di kubur nenda nari, sehingga kita lebih rumah dengan pagi pukul siwa berkat kaki kita rumah nari ngamburkan bunga kubas kubur nenda. Bujur. Terima kasih bapak-bapak. Yo! Break! Penghormatan terakhir kepada arwah almarhum dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada arwah almarhum Letnan Muda Mulia Ginting Suka, hormat senjata! Dak! Tegak senjata! Dak! Lepas sanggur! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara pemakaman telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan kerjaan. Kerjaan. Upacara selesai. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.